Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan wawasan kebinekaan global. Di sini saya sebagai presentator akan menyampaikan beberapa hal dari hasil diskusi kelompok 2, yaitu yang terdiri dari yang pertama adalah Jatiwo Setiawan, yang kedua adalah Lilik Setiono, yang ketiga adalah Lilik Setiawardani, yang keempat Dian Yusniar, yang kelima Tri Wahyuni, yang keenam Dwi Kalissetiorini. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang hasil diskusi kami yang berhubungan dengan kawasan kebinekaan global, yaitu topik Indonesia yang harmoni. Dari diskusi yang kita lakukan, yaitu ada beberapa hal yang perlu dicapai di dalam pembelajaran ini. Jadi setelah mempelajari topik 2, peserta itu diharapkan mampu yang pertama memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebelum melakukan aktivitas dari diskusi yang kita lakukan, di sini saya akan mengemukakan beberapa pertanyaan memantik yang berhubungan dengan Indonesia, topik 2 yaitu Indonesia yang harmoni. Nah, yang pertama, apakah Anda berasal dari keluarga seragam? Jika ya, bagaimana itu bisa bersatu dalam harmoni? Di situ Bapak Ibu itu pasti berasal dari keluarga yang beragam. Ya tidak? Iya, Pak. Ya. Pasti dari keluarga, dari latar belakang, baik dari latar belakang yang mempunyai tentang kegiatan ekonomi atau mata pencarian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, jika keragaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan akan keberagaman? Kenapa Bapak Ibu terjadi sebuah konflik itu terjadi karena apa? Perbedaan, Mbak. Iya, Tidak karena menghargai. Saling menghargai. ya, karena tidak ada sikap rasa saling menghormati atau harga menghargai antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, yaitu daerah atau budaya mana Indonesia yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam dan apa alasannya? Nah, Bapak Ibu guru di sini pasti akan berpenasaran tentang keragaman, salah satunya tentang budaya. Yang ingin Bapak Ibu guru kenal itu salah satunya adalah budaya atau berhubungan dengan daerah mana saja. Ada yang mempunyai pendapat untuk ingin mengenal tentang budaya dari daerah yang lain? Sumatera Barat, Sumatera Barat, Bali, dari Bali, Daerah timur, Pak. daerah Papua. timur, ya, Seperti Papua, apa? NTT, Gitu. NTB. ya itu tentang keberagaman yang berada di Indonesia. Di aktivitas ini nanti kita akan lebih
membahas ataupun memahami tentang yaitu keanekaragaman yang berada atau tentang kebinekaan global yang berada di Indonesia. Untuk aktivitasnya adalah di sini kita akan bermain tentang tebak nama rumah adat beserta asal dari daerah mana. Yang pertama di situ ada gambar yang pertama, ada yang tahu itu merupakan rumah adat dari mana? Yang pertama, gambar yang paling kiri. Warna hijau itu ya, Pak? Iya, warna hijau dari mana? Dari Bali, Pak. Dari Bali. Sumatera Barat, Pak. Oh, dari Bali. Terus yang sebelah kanannya lagi adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terus sebelah kanannya lagi adalah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Terus bawah kanannya yang warna kuning. Itu daerah Baduy, Pak. Yang mana, Bu? Yang kuning. Yang kuning itu merupakan salah satu keanekaragaman tentang rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah, Bu. Itu joglo. Yang kuning itu loh, Bu. Anu, Pak, kalau yang sebelah paling kanan itu joglo, Jawa Tengah. Iya. Yang warna kuning itu daerah Baduy, Pak. Jakarta itu, Pak. Dari Jakarta. Oh iya. Terus yang paling ujung sendiri itu adalah dari Jawa Tengah itu namanya rumah joglo. Ya, itu tadi kita yang berhubungan dengan aktivitas kita tentang mengenal tentang keanekaragaman yang berada di yang berhubungan dengan jenis-jenis rumah adat. Nah, dengan berbagai macam tentang rumah adat itu dapat kita temui yaitu yang berada di masyarakat yang padat penduduk yang sudah terjadi proses perpaduan atau yang berhubungan dengan yang datang dari berbagai daerah, sehingga di situ akan muncul berbagai macam keanekaragaman. Salah satunya adalah tentang rumah adat itu sendiri. Salah satunya adalah yang ada di wilayah perkotaan. Biasanya kita akan melihat tentang beberapa macam tentang rumah adat. Salah satunya di wilayah Wonogiri itu ada beberapa rumah adat yang ada di wilayah Wonogiri. Itu salah satunya kalau kita pergi ke rumah makan Padang itu salah satu tentang bentuk rumah keanekaragaman yang berada di Indonesia. Salah satu yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk refleksi pada pembahasan dari topik Indonesia yang harmoni di sini, yang pertama adalah menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman itu apa, Bu Ibu? Bentuk keanekaragaman atau bentuk bermacam-macam. Iya, bisa diartikan sebagai bermacam-macam atau berbeda-beda atau perbedaan. Nah, kalau di aktivitas tadi yang kita bahas adalah berhubungan dengan apa, Bu Ibu? Keberagaman rumah adat, Iya, Pak. keberagaman rumah adat ya. Dari gambar-gambar yang kita tunjukkan tadi adalah yang berhubungan dengan keragaman rumah adat. Jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi keberagaman di negara ini? Bagaimana? Dengan mengembangkan sikap apa? Toleransi. Saling menghargai. Toleransi. Ya. Jadi apa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Salah satunya adalah untuk Kekayaan. Jadi kekayaan budaya. Ya, sebagai kekayaan budaya. Budaya yang ya, menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia dan ya, dibandingkan dengan budaya lain. Bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengajar toleransi keberagaman di sekolah? Bagaimana Bapak Ibu di dalam mengajarkan atau menyampaikan toleransi keberagaman di sekolah itu? Salah satunya dengan cara bagaimana? Yang ngerasa, Pak. Ya, dengan suatu cara sikap saling menghargai, saling rasa. Salah satunya itu dengan apabila kita mempunyai teman yang berbeda suku ataupun berbeda budaya, maka kita harus menerimanya, tidak boleh membedakan. Ya, tidak boleh diskriminasi. Diskriminasi, ya. Untuk konsep yang pertama,
Yaitu konsep pertama itu tentang memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Nah, ini saling berkaitan Bapak Ibu, yang berhubungan dengan keanekaragaman yang kita miliki atau kebinekaan global yang kita miliki itu pasti identik tentang toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Karena dari ketiga tersebut itu apabila kita tidak terapkan atau tidak kita tanamkan dalam diri individu masing-masing, maka akan terjadi sebuah yang namanya diskriminasi. Gitu. Selain itu juga ada juga sikap radikalisme atau sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka konsep yang pertama itu harus dimiliki setiap individu di dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk konsep yang kedua, ya, jadi praktik baik toleransi. Jadi di sini ada beberapa praktik baik yang saya temukan di dalam beberapa artikel ataupun di dalam media massa yang bersifat faktual sesuai dengan fakta di dalam kenyataannya. Salah satunya adalah tentang toleransi di sekolah. Jadi sekolah salah satunya itu adalah di inews.com, itu di situ terdapat beberapa contoh, salah satunya sekolah toleransi pertama di Indonesia itu hadir di SMA Negeri 1 Depok dalam upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Jadi sangatlah penting Bapak Ibu tentang toleransi di sekolah itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena itu sangat berperan penting di dalam upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Terus selain itu praktek baik toleransi juga saya temukan di dalam berita faktual yang berada di surat kabar. Di sini salah satunya adalah toleransi di pesantren. Jadi di toleransi di pesantren ini untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain dalam satu kamar di tempat santri dari berbagai daerah Indonesia, bahkan sampai luar negeri, itu di dalam satu kamar itu terdapat beraneka ragam tentang perbedaan, salah satunya tentang bahasa atau tentang tempat asal dari santri-santri tersebut. Terus yang berikutnya adalah toleransi di masyarakat. Nah, di sini sama halnya dengan untuk yang dua praktek baik yang saya temukan itu di dalam artikel atau di berita di iNews, itu toleransi antar umat beragama yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, itu menjadi contoh yang indah, di mana pada saat terjadi sebuah banjir dari kaum mayoritas yaitu yang beragama Islam itu di daerah tersebut itu terkena dampak banjir sehingga dia akan mengungsi di daerah yang tidak terkena dampak banjir tersebut. Nah, dari kaum mayoritas yang beragama Muslim tersebut, mereka itu mengungsi dan menggunakan salah satu tempat ibadah dari agama lain. Salah satunya adalah di gereja, di situ dijadikan sebagai tempat pengungsian, dan yang dari agama lain tersebut itu juga mempersilahkan, yaitu dengan memberikan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat pengungsian. Itu merupakan salah satu bentuk contoh praktek baik yang berhubungan dengan toleransi di dalam lingkungan masyarakat. Terus konsep yang ketiga adalah tentang tantangan intoleransi yang meninggi. Ya, jadi di sini tentang intoleransi itu tidak dapat diselesaikan akan naik ke radikalisme. Jadi intoleransi. Kalau yang di depan tadi itu yang berhubungan dengan toleransi. Nah, intoleransi itu sendiri itu adalah tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, bisa terhadap budaya, bisa terhadap agama, bisa terhadap ras ataupun antar golongan, atau biasanya itu disebut dengan SARA. Salah satunya contoh radikalisme jihad dan bom bunuh diri yang ada di sekitar kita, salah satu adalah bom Bali, itu merupakan salah satu tindakan radikalisme, atau karena itu ada satu pemahaman jihad atau pemahaman yang keliru, karena jihad itu bukan
hanya konteks perang, namun bisa dalam konteks harta, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, untuk yang keempat adalah tentang konsep hebat menjadi moderat. Nah, di sini untuk dari titik tentang kata moderat. Jadi moderat itu bersikap toleransi, menghargai pendapat lain yang berbeda selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur yang menyimpang. Jadi tentang hebat menjadi moderat itu sangat penting sekali tentang dari keanekaragaman atau kebinekaan global yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena dengan kita mempunyai sikap moderat, maka tentang persatuan dan kesatuan, tentang perbedaan yang ada di yang kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari ataupun berbangsa dan bernegara itu akan menjadikan sebagai salah satu identik dari bangsa Indonesia dan juga merupakan sebagai alat untuk mempersatu, untuk memperkuat dalam persatuan dan kesatuan. Jadi moderasi bukan hanya saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktikkan dalam ranah kearifan lokal ataupun yang berhubungan dengan budaya. Terus selain itu tentang konsep 5 tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu kita sudah mengenal yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai guru, Bapak Ibu guru hebat, maka kita harus mentransfer ilmu atau menanamkan tentang profil pelajar Pancasila ini terhadap siswa kita kelak, karena ini sangat penting sekali. Salah satunya adalah untuk bersikap moderat. Gitu. Terus selain itu juga dalam kesetaraan dan kemanusiaan. Yang berikutnya adalah dapat berpikir kritis ataupun terbuka di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satunya adalah dalam semangat berpengetahuan sebagai basis dalam menerapkan moderasi. Terus yang kelima adalah prinsip akomodatif, yaitu terhadap nilai-nilai lokal, mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni pelajar yang menghargai dan mengenal budaya. Seperti dari aktivitas yang sudah kita bahas di depan tadi, itu merupakan salah satu prinsip akomodatif terhadap nilai-nilai lokal mendukung profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah tentang kebinekaan global, salah satunya tentang keanekaragaman, tentang rumah adat yang berada di Indonesia. Terus dalam pengaplikasian yang berhubungan dengan wawasan kebinekaan global, khususnya adalah pada topik kedua, Indonesia yang harmoni di sini, salah satu adalah tentang memaknai kebinekaan Indonesia sangatlah sederhana, karena pada kenyataannya kekayaan negeri kita bukan hanya pada seni, tradisi, budaya. Kekayaan negeri kita bisa terlihat dari lagu daerah dan pakaian adat. Salah satunya di sini nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang lagu daerah, tentang Bungong Jumpang. Itu merupakan salah satu lagu daerah dari Aceh. Terus ada Soleram, ada Injil-Injil Semut, itu yang berasal dari provinsi Jambi. Itu tadi tentang beberapa keanekaragaman, salah satunya tentang lagu daerah yang berasal di Indonesia. Selain itu juga di sini ada selain lagu daerah tadi, pasti kalian suka yang namanya kuliner Bapak Ibu. Ya tidak Bapak Ibu? Nggih, Pak. Nah, di sini ada gambar soto. Sen Pasti ibu khususnya adalah untuk yang ibu guru. Itu biasanya sering sekali yang namanya memasak ataupun yang namanya kuliner. Salah satunya adalah soto. Soto itu akan banyak macamnya Bapak Ibu. Salah satunya yang paling Bapak Ibu ketahui contohnya adalah soto apa? Saya soto Cilacapan, Pak. Ada soto Cilacap.
ada soto Karena saya dari Cirebon, Soto Lamongan, Soto Pak. Lamongan. ada soto karena saya dari Lamongan. Cilacap ya. Soto Soto Betawi. seger, Mbok Giem. Dari beberapa kuliner, salah satunya adalah soto tersebut mempunyai satu identitas Ciri atau ciri khas ya, Iya, yang betul membedakan sekali. antara soto yang Soto yang satu dengan lainnya. soto yang lainnya. Itu yang berhubungan dengan beberapa tentang keanekaragaman yang berada di salah satunya adalah tentang kuliner soto ini tadi. Untuk penutup, jadi di depan tadi kita sudah membahas salah satunya adalah tentang keanekaragaman yang berada di Indonesia. Jadi keanekaragaman itu merupakan perbedaan yang merupakan berbeda satu dengan yang lainnya, yang itu bukan menjadikan kita untuk bercerai-berai. Seharusnya dengan keanekaragaman yang ada tersebut adalah menjadi sebuah satu alat yang kita jadikan menjadi Indonesia itu lebih besar, Indonesia menjadi lebih kuat. Nah, harmoni dalam budaya. Jadi Indonesia yang harmoni, salah satunya adalah harmoni dalam budaya adalah kesenian dan keselarasan dalam keragaman budaya dan dalam keragaman budaya tersebut dalam kekayaan sosial atau hal tersebut tercermin dari kebinekaan tunggal ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, hal tersebut tentang Indonesia yang harmoni itu dapat tercapai salah satunya adalah dengan cara menerapkan tentang nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai Pancasila. Salah satunya tadi adalah tentang toleransi, baik tentang toleransi agama, toleransi tentang kebudayaan, tentang toleransi adik dan sebagainya. Untuk penutup, akhir dari kata saya, kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua milik satu, yaitu ras manusia. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok 2 untuk WKG 2. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Dian ya, mewakili dari kelompok 2, yaitu terkait dengan Indonesia yang harmoni gitu ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dian ya terkait dengan keberagaman ya di Indonesia, di mana kalau kita bicara Indonesia itu adalah salah satu negara yang mungkin yang paling harmoni, paling beraneka ragam ya dibandingkan dengan negara yang lain gitu ya. Contoh sederhana aja lah Jawa itu. Jawa aja udah berapa banyak ya, banyak banget gitu ya. Di Jawa. Bahasanya aja Jawa aja udah macam-macam gitu ya. Jawa aja itu sama udah Jawa, tapi bahasanya udah macam-macam juga. Ada yang halus, ada yang kasar, ada Jawa Timuran, ada yang Jawa Baratan ya, ada yang ngapak dan seterusnya. Itu menu Jawa gitu ya. Dan belum lagi yang lain. Ya, intinya adalah bahwa di mana lingkup keluarga kecil pun kadang kita sudah berharmoni, beraneka ragam, bahkan dalam satu keluarga yang agamanya berbeda, mungkin dari fisiknya, rasnya, bahkan anak kita sendiri ibu ya, mungkin kita keturunannya sama, tapi anaknya juga ada yang kulitnya hitam, ada yang hidungnya pesek, ya, ada yang putih, gitu kan? Itu masih dalam satu keturunan kita, ya, keluarga kita aja udah begitu harmoni, gitu ya, sudah berbeda-beda, gitu. Sehingga kalau kita tarik lebih luas akan sampai ke negara kita, sampai bernegara ya, tentunya kita harus senantiasa ya saling menghargai adanya perbedaan ya, sebagai perbedaan itu adalah bukan untuk memecah belah, tetapi justru dengan adanya perbedaan itu adalah untuk mempersatukan ya bangsa kita, kekayaan bangsa kita gitu ya, yang wajib kita syukuri bersama-sama gitu ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Monggo selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 5? Ya Pak, untuk kelompok 5